Resesi sudah di depan mata. Ekonomi melemah jadi bukti nyata. 6 bulan pandemi cukup bagi rakyat dibuat merana. Sektor usaha pun tumbang di mana-mana. Kehilangan pendapatan, naiknya angka pengangguran, tak lagi bisa dibiarkan. Gerak cepat pemerintah untuk memulihkan ekonomi haruslah segera dilakukan. Bukan tak mungkin kondisi ini membuat publik kehilangan kepercayaan. Gejolak sosial politik jadi kekhawatiran. Lantas seberapa dekat Indonesia akan memasuki jurang resesi? Inilah satu meja The Forum, pandemi, resesi, dan politik Jokowi. Untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Resesi ini memang kemungkinan tidak bisa dihindari kalau kita bicara definisi resesi ya, dua kuartal berturut-turut negatif. Nah tapi kemungkinan besar di kuartal ketiga nanti itu negatifnya itu lebih mengecil. Sudah 6 bulan bangsa ini didera oleh pandemi. Dari krisis kesehatan kemudian berkembang menjadi bayangan soal resesi. Itulah tema satu meja The Forum malam ini, pandemi, resesi, dan politik Jokowi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Mas Budi Gunadi Sadikin, selamat malam. Mas Budi, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusirwan Sujono. Malam. Selamat malam. Mas Nusirwan. Assalamualaikum. Kemudian melalui sambungan Zoom ada ekonom dan seorang birokrat, teknokrat, Profesor Dr. Emil Salim. Selamat malam, Prof. Emil. Ya, terima kasih. Ya, lalu kemudian ada sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Najib Aksa. Selamat malam, Mas Najib. Selamat malam, Mas Budi. Oke, baik. Saya akan memulai diskusi dari Mas Budi Gunadi Sadikin. Tadi Presiden mengingatkan bahwa bayang-bayang resesi itu berpotensi untuk terjadi. Sejauh mana menurut Mas Budi sebagai Ketua Satgas PEN soal kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia? Resesi itu artinya kan 2 kali pertumbuhannya minus. Minus, oke. Ya. Kemarin kuartal kemarin kita minus 5,3%. Oke. Kalau saya hitung kasar aja, GDP Indonesia itu 1 triliun US atau 14.500 triliun. Jadi kalau per kuartal bagi 4 sekitar 3.600 triliun. Jadi kalau 5% itu, hitung-hitungan saya itu sekitar 180 triliun. Oke. Jadi kemarin miss itu minus 5,3, itu artinya kuartal kedua kita turun 180-an triliun dibandingkan kuartal lalu. Nah, andai kan kita bisa mengembalikan 180 triliun ini di kuartal ketiga, itu ada kesempatan buat kita at least flat Sama pertumbuhannya. Dan saya mau sampaikan bahwa 180 triliun itu salah satunya bisa dicapai dengan spending dari pemerintah. Itu Bisa dicapai oleh spending pemerintah. salah satunya kenapa kita diminta untuk mempercepat penyalurannya. Dan saya sampaikan bahwa saya baru 40 hari memang di sini kan sejak didirikan. Tapi dalam 40 hari ini saya sudah amati ada 41 triliun yang bisa digelontorkan. 41 triliun. 40 hari ya. Jadi kalau saya hitung mungkin 3 bulan itu udah bisa dekat 140, 150. Sorry, ya 3 minggu itu sekitar 40 triliun. Oke. Ya, 3 minggu sekitar 40 triliun. Jadi kalau 1 bulan 50 triliun, jadi 3 bulan kan sebenarnya bisa 150 triliun. Padahal kalau kata teman-teman di ekonomi ya, saya bukan orang ekonomi misalnya, itu ada namanya fiscal multiplier. Jadi kalau pemerintah gelontorkan 100, itu dampak ke GDP-nya 2 kali itu, sekitar 200. Jadi kalau kita bisa gelontorkan 150 kuartal ini, 300. itu bisa 300 triliun, harusnya Itu bisa artinya recover. optimisme dari pemulihan dari Mas Budi bahwa technical recession itu tidak akan terjadi atau gimana?
Saya tidak bisa meramal Oke. apakah itu akan terjadi atau tidak. Tapi ada cara, ada jalan di mana itu kita bisa minimalisasi dampaknya. Dan dari sisi pemerintah yang kita bisa lakukan seperti itu. Ya, kita belum menghitung apa yang bisa dilakukan oleh pihak swasta. Artinya government spending sebagai yang utama. Ya. Lalu pihak swasta? Pihak swasta kalau mereka juga melakukan investasi tambahan, itu kan akan meningkatkan GDP. Karena GDP itu paling besar kan consumer spending itu sekitar 52-53%. Kemudian capital formation atau investment itu sekitar 30%. Dua itu sebenarnya daya ungkitnya yang besar ya. Oke, tadi kan kalau kita bicara presiden, tadi presiden mengatakan masih ada waktu 1 bulan lah ke September. Itu cukup bisa menolong terhindarnya Indonesia dari technical recession, Mas Budi? Itu tadi, kita mengalami percepatan spending itu dalam 3 minggu terakhir ya. Kalau saya lihat 40 triliun, mungkin total bisa bulan kemarin 50. Kalau insya Allah bulan September kita bisa spend another 50-80 triliun, itu kan jadi totalnya udah 120-130 ya. Kalau fiskal multiplier 2 sekitar 240 triliun itu masih dapat. Ya, tapi balik lagi, kita nggak bisa menebak-nebak dengan pasti. Ya, kita berusaha agar sebisa mungkin sampai September government spendingnya kita dorong. Oke, tapi kalau ada kans. Ada apa? Ada kans, ada opportunity. Ada opportunity untuk minimal flat. Ya. Minimal flat. Oke, saya coba ke Profesor Emil Salim. Prof Emil, kalau Prof Emil melakukan assessment terhadap kondisi ekonomi Indonesia di era pandemi seperti apa, Prof Emil? Pengaruh dari COVID adalah bahwa dia menghentikan semua aktivitas yang bergantung pada berkumpulnya orang, kerumunan orang, sehingga pabrik atau kerumunan orang di kantor atau macam-macam itu terganggu. Jadi COVID mengakibatkan ekonomi itu berhenti di seluruh dunia. Oleh karena harus ada jarak, tidak boleh kerumunan, tidak boleh macam-macam, sehingga normal, ekonomi normal yang lazim berjalan terganggu. Kita sekarang buka untuk kantor. Kantor menjadi pusat dari meledaknya COVID. Ringkasnya, penyakit COVID ini kuncinya adalah penularan virus. Maka kunci pula penyelesaiannya adalah membendung penularan virus. Maka kita perlu tahu melalui testing, orang tanpa gejala diisolir. Prioritas pertama adalah tahu di mana musuh kita COVID itu. Testing harus berjalan. Dan itu kurang banyak dijalankan di Indonesia ini. Dengan akibat bahwa tingkat meninggalnya korban manusia 4,2% melebihi dunia. Jadi jalan pertama adalah untuk ekonomi, bukan menyerang ekonominya, tapi menyerang COVID-nya. Satu. Dua adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan COVID, ventilator, alat-alat, dan sebagainya, itu diutamakan proses produksinya. Seperti vaksin itu, diutamakan produksinya Bio Farma. Itu menimbulkan gerak. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan COVID, ventilator, macam-macam, pangan, bergizi, hal yang menaikkan imunitas, itu ditumbuhkan. Maka prioritas ekonomi adalah pangan. Pangan, obat-obat yang menimbulkan daya imunitas. Dan dalam kaitan itu, utamakan labor intensif aktivitas. Karena yang jadi korban dari COVID ekonomi adalah mereka yang
tidak ada kerja tetap, mereka yang tidak ada pekerjaan otak, tetapi manpower. Jadi dan kegiatan-kegiatan menciptakan kerja. Mari membangun aktivitas-aktivitas agar kita terhindar dari banjir. Pantai utara Jawa seluruhnya terancam oleh banjir dalam musim hujan yang akan datang ini. Prof. Emil. Itu sekaligus bisa membuka lapangan kerja, di mana kelompok yang miskin mendapatkan lapangan kerja. Jadi dalam ekonomi jangan terlalu mulut utamakan pekerjaan manpower, employment creation. Baik. Dengan demikian kita letakkan dasar tahap demi tahap naik. Aktivitas seperti buka bioskop salah. Kalau mau nonton bioskop ada di bioskop terbuka, itu tidak prioritas. Itu menyulitkan sektor kesehatan. Para dokter kita overburden. Ringkasnya, antara ekonomi dan kesehatan full kepada COVID, ekonomi bantu alat-alat COVID dan employment-based development. Yang muluk-muluk jangan dulu, karena dunia pun mengalami berhenti gerakan ekonominya. Oke. Baik Prof. Emil, kita juga akan diskusikan kira-kira bagaimana dampak pandemi dan resesi dalam bidang sosial, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.